Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Oke, untuk tema kita kali ini adalah energi twin flame-mu ya. Jadi ini khusus untuk kalian yang punya twin flame ya. Dimana cinta sejati itu ada untukmu Sagittarius. Kita lihat energinya bagaimana nanti energi twin flame untukmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Ya, yang baiknya kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar, atau yang ada tertera di atas ini silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita lihat ya, untukmu energi twin flame, cinta sejati, cinta tanpa syarat untukmu Sagittarius, situasi dan kondisinya saat ini, apa yang terjadi dan apa perasaan dia atau koneksi dia kepadamu Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Dan maaf agak sedikit berisik ya, seperti biasa ya. Di rumah saya ini lagi rame ya, terutama si bocil ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ya. Wah. Saya lihat di sini itu of wands. Dia melihat ya, artinya gini. Ini kan ibaratkan dia melihat peta ya, berarti dia tuh kayak macam atur strategi. Waduh, ini atur strategi nih. Contohnya ada planning ataupun ada apa ya kalau mau dibilang. Saya merasakan di sini energinya dia ingin ketemu kamu gitu ya. Contohnya kamu di kota A, dia di kota B. Kapan ya kira-kira saya ketemu kamu? Ini dia lagi cari cara bagaimana supaya bisa ketemu kamu, karena saya merasakan di sini energinya Sagittarius menarik diri. Ya itu kan tadi saya bilang kan dari kemarin-kemarin saya bilang untuk energi twin flame ini ada beberapa yang memang akhirnya berpisah dikarenakan ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, restu orang tua, ataupun masalah keuangan, sehingga mau tidak mau harus berpisah. Ini pun saya lihat di sini ada pasangan, entah kamu yang sudah mempunyai pasangan, entah dia, ataupun mungkin pacar gitu. Jadi ya mau ketemu itu nggak bisa gitu, kayak macam seolah-olah udah nggak bisa lagi walaupun saya cinta gitu kan. Jadi dia merasa bahwa gimana ya caranya supaya saya bisa ketemu si Sagittarius gitu. Saya melihat di sini energi Sagittarius yang lebih banyak menolak ya. Walaupun mungkin kondisinya dia juga secara tidak langsung menolak, tetapi saya lihat energi twin flame-mu ini lebih cara halus, cara main cantik. Dia nggak mau kelihatan kalau dirinya itu selingkuh ataupun tidak mau. Ya dia pokoknya intinya bagaimana caranya supaya rumah tangga ini kalau sudah menikah ya, rumah tangganya tetap aman, tetapi hasratnya kepada kamu juga itu ada gitu. Jadi ibaratkan gini, dia tidak mau ada yang terluka, tetapi dia tahu bahwa apa yang nanti dia lakukan pasti akan melukai seseorang, terutama dia. Entah pasangannya, entah kamu, atau ya pasti dirinya terluka. Makanya itu ada artinya pilihan-pilihan yang sangat berat ya. Sebenarnya dia ingin datang kepadamu, makanya dia atur strategi. Ingin datang kepadamu, tetapi kapan ya? Dia masih bingung ya. Saya mau datang ke Sagittarius ini, terus saya bilang apa? Terus gimana nanti penilaian orang? Terus gimana? Dan hatiku nih, sedangkan saya nggak ketemu Sagittarius,
Terus hatiku nih gimana nanti? Ya, saya rasa rindu gitu. Jadi dia kan menderita juga. Karena menahan rasa rindu seolah-olah tidak rindu kamu gitu. Ada kepalsuan dalam diri. Ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja kalau ini energimu ya, berarti kalau ini terjadi padamu berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain, Sagittarius yang lain ya. Karena mungkin kamu terkoneksi dengan karmik ataukah mungkin kamu terkoneksi dengan soulmate ya. Maaf berisik. Ya, jadi seperti gitu ya. Maaf agak berisik ya. Waduh, si bocil juga nih mau ikut serta ya. Tetapi begitu kalau dia nggak ada di samping saya langsung malas reading ya. Jadi ya seperti gitulah. Semoga kalian tetap bisa setia menonton ya. Oke, di sini ada King of Sword, di mana dia bimbang untuk mengambil satu keputusan. Dia mau memilih kamu ataukah memilih pasangannya. Waduh, ini lebih ke pasangan yang sudah mempunyai pasangan ya, entah pacar, entah tunangan, entah suami atau istri. Mungkin begitupun sebaliknya, mungkin kamu ya. Kalau seandainya bukan di dia, di kamunya. Atau bahkan dua-duanya sudah mempunyai. Jadi dia bingung. Ya, bagaimana? Saya mau ke dia ataukah gimana? Saya mempertahankan cintaku ataukah gimana nih ya? Saya bingung. Dia orangnya pelin-pelan ya, bukan pelin-pelan tapi memang kondisinya memang dia sudah berusaha untuk menjauh dari dirimu nih. Berusaha, sangat-sangat berusaha untuk bisa melupakanmu tapi nggak bisa. Sehingga mau tidak mau ya dia bingung gitu. Mau maju salah, mundur salah, di mana dia berhadapan dengan orang yang tidak dia cintai, dia tuh pura-pura mencintai orang ini yang saat bersamanya gitu. Padahal kalau dibilang ya orang ini sudah baik sama dia, tapi kok saya harus bisa menyakiti hati seseorang gitu. Dia juga berpikir, ini orang ini udah baik, tapi kok saya tidak terkoneksi dengan dirinya. Saya selalu terkoneksi dengan Sagittarius yang cerewet, egois. Ya dia tahu bahwa kalau mau dibilang bicara kebaikan, ya kamu juga ada kebaikan. Tetapi ya pokoknya intinya kan sekarang kondisinya beda dengan waktu masih bersamamu dulu gitu. Ya. Ini lebih banyak ke yang berpisah ya, twin flame yang lagi tidak bersama ya, dimana dia di sini ada beberapa yang mau memutuskan apakah saya harus berpisah ataukah bagaimana, karena dia takut nanti kalau saya memutuskan berpisah dengan pasanganku, kasihan dia hancur, saya pun hancur ya, mungkin reputasi dia, nama baik keluarga juga nama baik keluarga juga dipertaruhkan. Dia berpikir panjang ya. Sedangkan dia mempertahankan juga hubungan, dia yang tersiksa. Jadi ibaratkan maju salah mundur salah, stres. Apalagi kalau di sini ada perbedaan agama ya. Ya, jadi dia kondisinya bingung ya, mau atur strategi gimana, jangan sampai ada yang terluka ya. Ataupun mungkin kondisinya di sini ada beberapa, mungkin entah dia entah kamu yang sudah berpisah, sehingga ya mungkin dia mau mengambil kesempatan itu, tetapi dia masih ragu karena contohnya ya, kalau seandainya dia berpisah ya, berarti ya dari kamunya bagaimana, jangan sampai ribut dengan pasanganmu, ataupun sebaliknya kamu yang sudah berpisah, dia bingung terus nanti saya dengan pasanganku gimana. Dari itu dia takut, toh kalaupun seandainya kalian dua masih single ya, twin flame ini bingung ya, siapa yang mau baku ikut gitu, siapa yang mau baku ikut artinya yang mengalah gitu, karena ada perbedaan ya. Yang paling signifikan adalah keuangan. Tuh. Ya, dia ingin datang kepadamu, memohon, meminta maaf, tetapi mulutnya masih bungkam, diam 1000 bahasa. Dia nggak tahu nih mau bicara apa. Ya. Dia kayak macam tertekan. Dia hidup dengan yang lain tetapi tidak terkoneksi. Dia tuh lihatnya ke kamu. Ataupun mungkin ini energinya bisa terbolak-terbalik, kamu yang terkoneksi ke dia ya. Jadi kita bicara energi yang paling besar saja, kamu bisa menyesuaikan karena bicara energi twin flame ini kan energi sama ya, artinya jiwa yang satu dibagi dua gitu ya, terbelah di tubuh yang berbeda, dimana ya kamu sayang, dia pasti sayang. Jadi saya bilang itu energinya bisa entah di kamu entah di dia, karena 50-50. Kamu merasakan sayangnya 50%, dia sayangnya 50%, digabung ya 100%, karena kamu itu adalah jiwa yang satu jiwa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, dan begitu pun kamu, mungkin kamu merasa seperti begitu ya,
Saya ingin datang kepadamu tapi saya nggak bisa, saya minta maaf. Walaupun mungkin kondisinya mulut kamu dibungkam, diam, bingung ya. Nih ibaratkan box ini ya, ada keras hati juga karena mungkin keputusan-keputusan yang mungkin kamu anggap tidak adil dari dirinya, ataupun mungkin dia yang merasa tidak adil karena keputusanmu sehingga ada kekecewaan. Tetapi sebenarnya ada pemaafan untukmu, ada pengharapan untukmu, tetapi nggak bisa karena situasi dan kondisi, dan mungkin terutama juga ya apa ya, kalau dibilang ingin membahagiakan orang tua ataupun keluarga. Makanya saya bilang ada perbedaan ya. Jadi dia mengorbankan cinta, ataupun mungkin kamu yang mengorbankan cintamu untuk kebahagiaan orang lain, yaitu keluarga, ataupun ya paling utama keluarga, paling utama juga itu orang tua ya, keluarga besar maksudnya ya, dan orang tua. Nah itu ya. Jadi di sini ada Nine of Pentacles, di mana saya lihat di sini dia lagi kekurangan finansial, ada masalah ya secara finansial, makanya mungkin dia ribut dengan pasangannya ataupun mungkin kamu ya, sehingga di sini fokus untuk karir dan karir, selain daripada ingin melupakanmu supaya tidak terbayang-bayang oleh dirimu ya, dia hanya bisa kerja dan kerja supaya pikirannya itu hilang gitu. Dia nggak mikir kamu gitu. Kalau dia mikir kamu kan pusing ya, jadi dia harus kerja apa aja. Makanya dia tuh kayak macam kalau seandainya dia punya pasangan, dia tuh lebih banyak di luar dibandingkan di dalam rumah. Walaupun mungkin kondisinya pasangannya pun merasa gitu ya, tapi pasangannya berpikir bahwa dia kan kerja juga buat keluarga. Jadi dia pasangannya nih berpikiran positive thinking. Karena memang saya lihat juga di sini memang dia tidak mau menyanyiakan keluarganya juga, dia sayang juga sama keluarga. Tapi ya itu dari pilihan yang sangat berat, dia sayang keluarga tetapi dia juga sayang jiwanya. Jadi dia tergoncang gitu ya antara akal dan hatinya. Saya harus pilih mana, pakai akal sehatku kah ataukah hatiku. Jadi seperti gitu ya, dia ingin santai, dia ingin happy ya dengan orang-orang yang terkasih ya. Tetapi sampai saat ini tidak, apalagi kalau dibilang ya, dia mengorbankan cintanya untuk kebahagiaanmu, tapi kamu gak bahagia, begitupun dia. Dimana mungkin dia merasa bahwa saya berpisah denganmu untuk kita mencari kebahagiaan masing-masing, tapi malah kamu gak bahagia, dia gak bahagia, dan di situ dia merasa bahwa ternyata cinta tanpa syarat itu ada untukku. Yang mana mungkin dia merasa dulu kayaknya gak ada, ya biasa aja, itu hanya emosi aja gitu ya. Karena ya dia merasa bahwa ya cinta-cinta biasa gitu ya, karena dia belum tahu tentang twin flame. Ternyata pada saat kesini-sini baru dia merasakan bahwa cinta itu berat, cinta sejati itu ada, di mana dia harus mengorbankan cintanya untuk kepentingan orang lain ya, tetapi kamu selalu ada di hatinya ya. Bagaimana mau tidak ada di hati? Separuh jiwa di dirimu, di dirinya ya nggak bisa. Dia mau lari ke lubang batu pun ya tetap aja masih ingat kamu, dan akan bukan bersatu juga, tetapi akan saling merindukan ya, karena terhubung. Kalau dia rindu kamu rindu dia, kamu rindu dia rindu kamu, jadi terhubung ya. Tuh dia ingin ke kamu, dan untuk bisa mengutarakan cinta suatu saat nanti dia lagi mengumpulkan amunisi. Ya, setidaknya saya harus bisa berjuang untuk dirimu lagi. Dia lagi kumpul amunisi, tapi nggak tahu nih kapan ya. Makanya tadi saya bilang diatur strategi di sini. Tapi dia nggak tahu kapan. Kondisinya sekarang dia lagi pusing, stres ya, memilih yang mana. Ya, setidaknya tadi saya bilang karena mungkin ada faktor keuangan, dia lagi mencari keuangan full supaya setidaknya kalaupun nanti dia ke kamu orang tua ataupun siapa yang memang ada perbedaan itu ya, setidaknya uang, menurutnya ya, ini pemikiran dia, menurutnya uang bisa melancarkan. Waduh, main sogok nih ya. Tapi itu yang dia lagi pikirkan. Dia bilang macam contoh ya, kemarin kan saya nggak bisa nikahi kamu karena saya kurang uang, nah ini saya punya uang, saya akan berusaha gitu ya. Tetapi ya dia juga bingung ya, ini gimana, saya mau ceraikan orang yang saya sayang juga, yang menyayangiku juga ya. Ya dia bingung, pokoknya dia ya sudah deh, kerja deh, apa yang terjadilah ya. Ini orang ini juga dia orang berjiwa kepemimpinan loh, tetapi untuk cinta ini nggak bisa, dia kayak plan ya, dan menderita, sangat-sangat menderita karena cinta. Kenapa? Karena ada kepalsuan dalam diri, seolah-olah itu saya mau berjuang untuk cintaku, tetapi ragaku ada bersama dengan yang lain. Jadi dramatis ya, tapi ini yang terjadi loh,
Tapi mau bagaimana lagi? Itu kan pembelajaran dari semesta bahwa cinta sejati itu ada, ya. Dan di situ kalau kamu mau union bersama ya harus saling mengikhlaskan, merelakan, ya. Atau kalau bisa ya berbahagia. Selama kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri dan tidak menginginkan twin flame lagi, ya pasti kamu akan bisa bersatu loh. Jadi kayak macam semesta punya ini tuh kayak gimana ya, kayak macam rada-rada tarik ulur ya. Jadi pada saat kamu sudah tidak mengharapkan, ya, jadi kalau kamu mau union bersama pasanganmu ya, walaupun mungkin sekarang kondisinya kamu mempunyai pasangan, dia mempunyai pasangan ya, ini kita serahkan semua ke semesta. Jadi kamu mau union bersama cinta sejatimu atau twin flame-mu, itu artinya tidak ingin memiliki twin flame-mu lagi. Jadi pada saat kamu ingin memiliki, masih ada kemelekatan, ya, semesta akan menjauhkan. Ya itu mungkin seperti gitu, tapi pada saat kita sudah nggak mau, nanti akan didekatkan. Jadi semesta tuh kayak gitu, macam contoh ya, kamu sudah nggak mau pusing dengan dia, tiba-tiba mungkin kamu ketemu dia di suatu tempat. Ini contohnya ya, nggak disengaja ataupun mungkin ya harus diharuskan bertemu ya, contohnya ada rapat atau apa gitu, ataupun mungkin ketemu di mall. Itu contohnya seperti itu. Jadi kamu teringat lagi, ya. Padahal kamu sudah mau move on, ujungnya teringat lagi, ya. Atau mungkin ya tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba dia ngajak kamu ya makan, karena mungkin berpapasan, akhirnya makan bareng, akhirnya muncul lagi memori-memori dari kamu dan dia. Tetapi pada saat kamu menginginkan dia, akhirnya menjauh lagi, ya. Tapi pada saat kamu sudah ingin melupakan, nanti pasti begitu, semesta tarik ulur. Dan memang seperti gitu, sampai kamu dan dia itu sadar untuk tidak ada kemelekatan. Karena kita bicara jiwa ya. Kalau satu masih ada kemelekatan, ya, yang satu juga atau kamu masih ada kemelekatan, ya nggak bisa. Ya, harus dua-dua. Dua-dua itu sadar bahwa saya ini twin flame, saya ini bukan cinta sembarang gitu. Dan harus ikhlas untuk bisa menerima. Dan kalau belum ikhlas, ya itu dia akan menderita. Di mana semesta mau sampaikan bahwa kamu harus bahagia, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Selama kamu mengharapkan cinta dari twin flame, ya kamu tidak akan bisa mendapatkan cinta itu, nggak bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Kenapa? Kamu mengharapkan. Jadi semesta mau sampaikan di sini untuk bisa lebih membahagiakan diri sendiri, menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Selama kamu bisa membahagiakan dirimu, dia pun sama, kamu bisa union. Entah union bersatu ya, entah bersatu di dunia ini ya, saat ini ya, kita nggak tahu jodoh-jodoh kita kapan ya, mungkin besok, mungkin kita nggak tahu. Macam contoh dia punya pasangan, tiba-tiba ya kita nggak mengerti, tidak minta-minta ya, mungkin terjadi apa-apa ya, kita nggak tahu jodoh kita besok, lusa, tahun depan, atau seumur hidup. Kalaupun tidak di dunia ini ya, di saat ini. Jadi seperti gitu ya. Kalau tidak di dunia ini ya, di dunia yang akan datang, kehidupan berikutnya. Jadi seperti gitu ya. Jadi kamu sabar ya, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Ingat semesta punya waktu untukmu ya. Jadi kalau memang kamu ingin union bersamanya ya, nggak usah kamu yang cari dia ya, ataupun dia mencarimu, percuma. Semesta itu akan memberikan halangan, hambatan, rintangan kalau memang belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, ada aja semua itu pasti akan mulus ya. Jadi sekarang koneksi kamu ya, kamu harus berbahagia. Dan dia pun harus berbahagia. Selama dia berbahagia, kamu pun berbahagia, kalian bisa union. Berbahagia ini artinya tidak ada kemelekatan ya. Jadi kebahagiaan yang dia ciptakan sendiri tanpa harus meminta ya, atau mencari kebahagiaan di luar gitu ya. Entah di luar dari dirimu atau ya mengharapkan dirimu gitu. Mengharapkan dirimu untuk mencintainya. Tetapi kamu lebih mencintai dirimu sendiri, walaupun mungkin kondisinya kamu tahu bahwa twin flameku ada bersama aku. Artinya gitu. Jadi nggak usah terlalu takut, waduh dia sudah pergi meninggalkanku, tangis sampai berlebihan. Dia juga merasa sedih meninggalkanmu di sana. Kenapa? Karena kamu terkoneksi, kamu sedih, dia sedih. Jadi bahagialah supaya dia bahagia. Gitu ya.
Oke, jadi seperti gitu yang saya lihat ya koneksi dia ya. Jadi jangan kamu berpikir oh dia sudah nggak mencintaiku atau dia itu casing doang ya. Hatinya tuh tadi dia masih atur strategi berharap bisa bersamamu. Ya, jadi jangan lihat casing. Kalau memang seandainya itu twin flame-mu, kalau bukan ya berarti mungkin itu soulmate atau karmic. Jadi kalau twin flame ya untukmu Sagittarius dia lagi mengatur strategi ya. Walaupun mungkin kondisinya lagi bingung, pusing, tetapi dia sangat-sangat merindukanmu. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi zodiak dan inisial, saya sudah menarik energi juga. Kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf J, ada E, ada F, ada U, ada I, W, H, Q, ada huruf T, Z, G, X, L, D, N, M, bisa lihat nggak ya? M, ada V, O, B, dan A ya. Oke, itu untuk koneksi dari inisial, dimana kamu terkoneksi dengan huruf ada J, E, F, U, I, W, H, Q, T, Z, G, X, L, D, N, M, F, O, B, dan A ya. Dan untuk koneksi zodiak ya, kalaupun mungkin koneksi inisial tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya kamu terkoneksi dengan bintang Leo, ada Virgo, ada Capricorn, Pisces, Taurus, Aries, Cancer, dan ada Libra. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Leo, Virgo, Capricorn, Pisces, Taurus, Aries, Cancer, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, untuk koneksi Twin Flame ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.